Kan lo usianya udah 57. Usia gue 55. Haji Marco 58. Bos 57. Udah bos, kita udah nggak usah udah nggak zamannya kerja lagi bos. Siap. Jadi lo zamannya baca Quran. Iya. Ada gak dasarnya Pak Haji baca Quran di Al-Quran? Ada dasarnya curah. Ada. Surat. Saya udah nyimak. Coba terangin dulu. Nggak apa-apa. Terangin. Yang sahabat Nabi dan Coba. tahu saya. Ya jadi kalau mau bisnisnya berkembang terus tanpa rugi, itu konklusi atau kesimpulan atau rangkuman dari ilmu yang diajarkan Pak Haji itu ada di surat Fatir ayat 29. Apa itu? Tadi Bapak kan sudah meraktekin semuanya. Ini biar tambah yakin lagi. Iya Pak. Jadi di situ Allah nyampaikan ada 3 hal yang membuat usahamu akan selalu untung. Sesuai dengan bisnisnya Pak Bos kan? Apa itu? Yang pertama adalah tilawatil Quran. Baca Al-Quran. Bacanya kapan? Malam. Bacanya malam. Ya. Diusahakan Jam 00 ya, sampai subuh. Mampunya berapa? Pertama mungkin 1 juz, 2 juz, 3 juz, bisa sampai 7 juz dalam waktu 4 jam lah kira-kira. Sampai nanti target terlampaui 12 juz. Yang kedua, ini dalam satu ayat loh ini ya. Dalam satu ayat itu menjadi konklusi, menjadi kesimpulan, menjadi rangkuman semua. Yang kedua adalah sholat tadi itu ditegakkan. Siap. Sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Sholat malam. Tahajud. Membersihkan sifat 18 dengan sholat. Betul. Taubat. Ya. Yang 2. Betul. Yang ketiga, ternyata Allah memaksa kita untuk bersedekah. Jadi sedekah jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah terus dijalankan. Ya. Kapan sedekahnya? Kalau punya uang. Enggak. Kalau sedekahnya kata Allah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Betul. Sesempit apapun justru itu kita melapangkan diri untuk mengeluarkan sedekah. Baik itu lapang maupun sempit, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau 3 hal ini dijalanin, maka janji Allah di ujung ayatnya itu adalah usahanya tidak akan merugi. Siap. Ini untuk meyakinkan, menambah, betul. kan sudah nyimak, sudah meraktekin. praktek. Nah, menambah keyakinannya dengan buka nanti di surat Al-Fatir. Fatir ayat 20 ya. 29. 29. Siap. Praktekin Mas ya? Siap, Pak Sidik. Gitu. Iya, Pak Sidik. Jadi maunya gue tinggal lo baca Quran aja. Masalah nanti rezeki itu urusan yang di atas. Iya Pak Haji. Baca Quran. Baca Quran itu aja. Lebih dari itu nggak ada. Ya, siap. Iya makanya. Gue nih bos, gue juga nggak tahu loh bos. Dari 2011 gue udah berangkatin anak yatim umroh. Kenapa ya kok anak yatim RDI bisa berangkat umroh ya? Sementara kan banyak anak yatim di seluruh Indonesia juga banyak. Kenapa dia nggak berangkat umroh? Oh nggak taunya anak yatim RDI dari 2011 dari 2000 gue paksain baca Quran. Nah 2011 lah gue berangkatin umroh sampai sekarang. Iya. Nah maksud gue coba lo maksain baca Quran. Iya Pak Haji. Nanti bonusnya dari Allah pastilah lo juga pasti berangkat umroh. Amin. Bonusnya lo 2026 pastilah berangkat Amin. haji. Amin. Iya. Kadang-kadang tuh saya suka iri. Lihat Ka'bah tuh
Di TV aja beri kalender. Heeh. Pengen jalan. Kenapa lo nggak masuk ke kalender? Nggak bisa Pak Haji. Bisa aja Pak Haji. Ya insya Allah. Amin, amin Pak Haji. Jadi berangkat. Iya, jadi lo kuncinya cuma satu. Paksain, baca Quran wajib. Iya. Paksain, sholat taubat wajib. Paksain, sholat tahajud wajib. Paksain, sholat badiah qobliyah wajib. Paksain, sedekah subuh wajib. Paksain, sedekah Jumat barokah wajib. Itu aja. Iya, siap. Kalau orang bilang apaan tuh apa-apa dipaksa. Loh, hajat gue maksa. Emang harus Hak begitu. gue. Pak Sidik, mau tanya nih. Duit gue ngapain lo pengaruhin gue? Kan orang kadang, buat apa kamu sedekah subuh? Buat apa kamu sedekah Jumat barokah? Lo duit gue bukan duit lo, ngapain lo ngelarang-larang? Iya, Hak iya. gue lah. Betul. Besok kan yang masuk surga gue bukan lo. Ngapain lo setan ngikut-ngikutin gue? Itu namanya setan, bos. Betul. Jadi Pak Haji. ada di YouTube, bos. Di YouTube, di TikTok yang suka mempengaruhi kita ibadah. Itu namanya setan, tapi berbentuk manusia. Betul. Kita malah dengerin dia. Berarti kita Setan. bersekutu sama setan. Betul. Ya gitu ya? Iya. Tapi kalau nggak dinamain setan, namanya siapa dong? Gue juga nggak kenal namanya dia siapa. Iblis. Sama itu Pak Sidik, saya mau nanya. Kalau badiah qobliyah di rumah boleh gak sih? Badiah qobliyah di rumah boleh gak sih? Di rumah. Heeh. Boleh. Boleh ya? Boleh ya. Kan kadang kalau saya tuh kalau zuhur sama asar pasti ke masjid. Nah kalau maghrib sama isya tuh kadang harus di rumah. Badiahnya qobliyahnya di rumah. Ya, pokoknya mengiringi Oh, iya, sholat Ya sudah, fardu. Siap. Nah, itu. Wah ini nih Raja RDAY kan. Raja RDAY nggak apa-apa lah, terserah lu lah. Yang penting mah gue kan punya keyakinan gue sendiri. Gue mah yang gue ambil positifnya, gue bilang. Iya. Bukan masalah cawe-cawe, nenen, titit dielus-elus, Iya. diapain. Bukan itu yang gue ambil. Yang gue ambil baca Qurannya. Kan gue terus terang sama anak-anak. Gue jujur sama lu pada nih, gue bilang. Umur gue 57 tahun. Gue baru bisa sampai 7 juz. Iya. Sebelum gue kenal RDAY, gue bisa baca Al-Quran, tapi gue nggak bisa sampai ngabisin. Tapi setelah gue kenal RDAY, gue bisa sampai surat Al-Maidah gue habis, gue bilang loh. Habis Al-Maidah. Wow. Dia bilang, bener loh, Pi? Beneran, gue demi Allah. Gue walaupun pakai handphone, gue baca di masjid. Terserah lu padalah, gue bilang. Tadi aja saya mau kemari aja, lu mau ikut nggak? Lu jadi yakin ke situ? Lah gue mah dari kemarin gue bilang. Saya masih sama anak saya Adit tuh Pak Haji. Saya bilang, "Dit, ayah perlu uang nih 1,5. Nanti lebihnya sisanya ayah tambahin dah." Mau mana ya? Mau ke RDAY Pak Haji. Dan ntar sore dah ditransfer. Ya udah, kemarin sore tuh. Terus udah jam 5 sore. Tuh udah ditransfer 2 juta. Bagus lu 2 juta. Nah, Mintanya 1,5 juta. Sebelumnya saya ngomong sama Allah. Oh, ngomongin gimana? Habis sholat. Allah, saya tuh pengen ketemu Pak Haji Dwi, pengen privat. Mau yang 2 juta apa yang 10 terserah engkau aja ya Allah. Iya, betul. Mana yang terbaik aja menurut engkau ya Allah. Ya udah itu aja Pak Haji ngomong. Ya, Tiba-tiba si bocah tuh udah ditransfer 2 juta. Wih, lumayan nih gue bilang. Jadi berangkat. Iya. Itu Pak Haji. Jadi ya kalau keyakinannya yakin karena emang saya suka begini-gini Pak Haji. Itu aja. Terus ya sementara itu aja Pak Haji pertanyaannya. Ya mungkin nanti saya pulang minta centong aja Pak Haji. Boleh tadi kasih. Ya, kalau Bos, bisa. maunya gue gini, Bos. Setelah lo denger ayatnya tadi, surat apa tadi? Al-Fatir. Al-Fatir. Bisa gak lo dengan denger tadi surat Al-Fatir lo tambah keyakinan, jadi lo baca Qur'annya maksa. Iya memang harus dipaksain Pak Haji. Kadang gitu Pak Sidik. Kalau di jam 12 nih, sama kan saya nggak tidur Pak Sidik. Tidurnya ya udah habis tidur, udahlah mandi aja baca Iya. Quran.
Karena kan kalau tidur jam, ada saya emang jujur aja nggak biasa tidur sore jam 10 nggak biasa, saya paling jam 12 baru tidur. Ya sebelum tidur karena ikut RDAY ya udahlah mandi pandan gini-gini ngaji. Kan ya sampai jam 2, aduh ngantuk gua. Ngantuk dan tidur aja dah. Karena kan besok pagi biasalah 8:30 kan harus sudah pinjer steam absen. Ya udah cukup tidur udah. Terus subuhnya tetap bangun jam 5 subuh. Habis jam 5 ya baca aja lagi Al-Waqiah, paling gitu aja pasti udah itu doang sih Pak Haji. Udah enggak ada lagi. Tapi ya nanti saya pastiin untuk bisa tembus lah pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Iya, iya betul. Maksud gue gini, Bang. Baca Quran karena dasarnya ada di surat Al-Fatir, biar nambah keyakinan lo bahwa yang namanya baca Quran tuh bisa nolong kita di kuburan Pak Haji. Setuju. Karena kan ayat Al-Quran yang bisa menerangi kita di alam kubur Pak Haji. Bukan lain-lain. Mau orang kaya, orang apa. Ayat suci Al-Quran yang bisa menerangin lampu di alam kubur Pak Haji. Setuju. Voucher jalan terus ya? Voucher jalan terus. Ya. Tapi enggak, sekarang udah lama udah enggak. Kenapa? Kan lagi enggak ini. RDA yang baca Quran Pak Haji. Oh, iya. Lagi stop Pak Haji. 10 gratis 1. Haji Marco. Senyum. Kayaknya sefrekuensi kali dulu. Oh, iya. Haji Marco lama di Eropa. Biasa juga kalau lihat Pak Haji berdua nih, Pak Haji Marco, Pak Sidik kan nggak pernah ke center di YouTube tuh, cuma suaranya aja yang khas. Kalau Pak Haji sama Pak Arwan center terus berdua nih, itu. Makanya saya nekat lah, walaupun saya pokoknya pengen ketemu Pak Haji Dwi, Pak Haji Marco sama Pak Sidik lah. Gimana caranya? Gue harus ketemu, gue mau naik motor gue bilang dah. Iya. Dah. Akhirnya udah nyampe di sini, hari ini nyampe di sini. Cuma tadi bilang sama istri, jam malam-malam ya pulangnya. Ya nanti kan belum ketemu Pak Dwi, saya bilang belum Pak Haji. Entah kalau udah ketemu Pak Haji, saya pulang. Saya bilang, kan saya tanya di situ informasi. Iya. Jam berapa Pak Haji ini privat? Bis maghrib, waduh, bis maghrib. Kalau bis maghrib bisa jam 8, jam 7 nih. Karena dia kasihan Pak Haji, sendirian di rumah. Iya. Karena kan bocah 2 laki-laki itu kan pulangnya selalu malam. Karena namanya bujangan laki-laki. Iya. Ya udah lakinya aja nih harus tepatin dia, dampingin dia itu Pak Haji. Saya sih sama dia sayang, jujur kan dia juga dari non muslim Pak Haji. Terus dia Katolik Pak Haji. Sebelum nikah sama saya tuh saya Islamin